Perkenalkan, nama saya Imran Khairul Anam. Saya berasal dari Solo, Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura. Saya di sini merupakan mahasiswa Akademi Al-Quran FKAM. Latar belakang saya itu dulunya sebagai seorang awam juga, dan dari orang awam. Jadi keluarga saya itu juga orang awam. Kemudian riwayat pendidikan saya berasal dari sekolah luar. Sebelum kami masuk ke pesantren, saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta yang berada di sebelah utara Stadion Sriwedari, seperti itu. Kemudian kenapa alasan saya masuk ke Pondok Akademi Al-Quran FKM ini ya? Awalnya itu saya ingin coba-coba. Tetapi setelah masuk ke sini itu ya, setelah sekian banyak ilmu yang disampaikan oleh para asatidzah, kami mencoba merenungkan, ternyata niat itu harus diluruskan ketika belajar. Jadi nggak cuma harus coba-coba di sini, tapi juga harus benar-benar, karena di sini merupakan sekolah pengkaderan dai dan imam masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin, pencapaian saya di Akademi Al-Quran FKAM ini selama 2 tahun itu alhamdulillah. Yang sebelumnya itu kami cuma hafal Al-Quran cuma beberapa surat, cuma bisa dibilang 1 juz mungkin. Tapi sekarang alhamdulillah ini hampir menghafal 5 juz. Jadi ini merupakan salah satu pencapaian saya yang sangat saya syukuri. Kemudian di sini kami juga diajari tentang masalah kerohanian juga, yaitu takzim kepada para asatidzah yang di sini, yang mana setiap tindak tanduk kita, setiap perilaku kita harus mencerminkan orang-orang yang soleh, mencerminkan orang-orang yang menuntut ilmu sebagaimana pantasnya. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, di sini tuh saya sangat banyak perubahan dibanding ketika sebelum mondok itu. Pengalaman dakwah selama ini, sebelum kami masuk ke Pondok Akademi Al-Quran FKAM ini, kami sempat berdakwah melalui TPQ, yang mana ini sangat umum sekali buat anak-anak, buat belajar Al-Quran untuk anak-anak. Itu cuma setahun saya mengajar anak-anak, mencoba untuk mengajar bagaimana rasanya itu terjun di dunia dakwah. Kemudian setelah kami masuk ke Akademi Al-Quran FKAM ini, kami bisa naik mimbar seperti khutbah Jumat, kultum, sampai-sampai ketika kemarin kami tugas dai Jawara, dai Ramadan, itu kami diamanahi untuk menjadi imam dan khatib surat Idul Fitri waktu itu. Waktu itu kami bertugas di daerah istimewa Yogyakarta, yang tepatnya di Masjid At-Taqwa Wajo, Desa Bangunharjo, Kecamatan Siwon, Kabupaten Bantul. Itu merupakan masjid yang berada di perkotaan, yang mana tidak jauh juga dari kota. Itu letaknya juga sangat strategis. Di situ kami bertugas selama 32 hari, dari H-2 Ramadan sampai hari H, sampai 1 Syawal. Perjalanan kami dakwah di saat Ramadan itu ya, karena saya tugasnya di daerah perkotaan, biasanya itu dibutuhkan para imam-imam sholat. Ya, tugas saya di sana itu tugas utama, tugas pokoknya itu sebagai imam sholat. Entah itu sholat rawatib, kemudian sholat tarawih, dan bahkan sholat tahajud juga kami diamanahi untuk imam. Waktu itu
tahajud 1 juz setiap malam Ahad, ya setiap malam Ahad. Jadi kami itu menyiapkan 4 juz untuk dibacakan kepada para jamaah selama sebulan itu, dimulai dari jam 2 kalau nggak salah ya, jam 2 sampai sahur itu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian selain itu kami juga di sana mengajar TPQ juga, alhamdulillah ketemu sama anak-anak lagi. Kemudian selain itu kami juga diamanai untuk sebagai MC, kemudian sampai pembicara ya kayak kajian, kemudian mengisi anak-anak TPQ dan lain sebagainya. Dan itu kami pernah ada panggilan di luar masjid itu. Ada teman dari Aceh saat itu mengamanai kami untuk mengisi di SD, salah satu SD Muhammadiyah waktu itu ya. Di sana diadakan pesantren kilat, dan di sana juga kami diamanai untuk mengisi juga. Selain itu juga ada teman dai yang berada di Bantul waktu itu juga mengundang kami untuk datang ke SMP, itu juga untuk membantu mengajar anak-anak SMP juga, paskil juga. Itu salah satu pengalaman saya langsung terjun mengajar anak-anak di bangku sekolah. Masya Allah, ini sangat kami syukuri waktu itu mendapatkan pengalaman yang sangat banyak. Paling berkesan itu ketika naik mimbar menjadi imam dan khotib sholat Idul Fitri. Itu awalnya saya sangat malu sekali. Masa ya langsung jadi imam dan khotib. Ketika itu kan ya masjid itu mau mengadakan tapi bingung siapa khotibnya, siapa imamnya. Dan waktu itu sudah dirembuk, sudah dibicarakan ke sana kemari, ternyata nggak ada pengisinya. Sudah mentok, ya diserahkan kepada saya. Akhirnya saya naik ke mimbar, ya. Saya mengisi, alhamdulillah waktu itu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan pengalaman pertama menjadi imam dan khotib salat Idul Fitri. Di sini itu kan pengkaderan dai dan imam masjid. Setelah belajar, setelah ilmu yang diberikan oleh ustadz itu dapat kami resapi, dan kami memutuskan insyaallah untuk sampai akhir hayat nanti kami akan menjadi dai, untuk menjadi pendakwah, pengemban dakwah di kalangan masyarakat. Tentunya ini bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang dipandang sebelah mata, bukan hal yang ringan, akan tetapi ini merupakan hal yang sangat berat sekali. Bahkan dulu para ustadz-ustadz yang terkenal sekarang itu ya, Masya Allah, kalau diceritakan prosesnya itu ya bisa panjang sekali. Lika-likunya dakwah, rasa lelah yang harus dihadapi, itu Masya Allah sangat berat sekali. Maka dengan cita-cita saya yang kami putuskan, harapannya kami bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berenang di lautan ilmu. Karena seorang dai itu tanpa ilmu ya tidak bisa memberikan apa-apa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita tidak mempunyai, maka kita tidak akan bisa memberi.